Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Danu Aristianto di Danu Aris Channel. Kajian yang akan saya bahas adalah tentang kajian hukum zakat, infak, wakaf. Sedangkan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang makna zakat dan wakaf. Sebagaimana teman-teman kita ketahui bahwa Islam tentunya adalah agama yang diturunkan kepada manusia untuk mengatur berbagai persoalan, ya, persoalan dunia dan persoalan akhirat tentunya. Islam sebagai agama yang kafah, yang menyeluruh, ya, tentunya telah memberikan pedoman, telah memberikan aturan-aturan baik itu secara rinci maupun secara universal di dalam Al-Quran dan hadis, ya, untuk mengatur itu semuanya, ya. Maka oleh sebab itu kewajiban sebagai seorang yang telah beragama Islam, maka dirinya haruslah melengkapi syarat menjadi muslim yang kafah tadi, yaitu yang kita sebut sebagai rukun Islam, ya. Salah satu bagian dari rukun Islam adalah zakat, ya. Secara utuh rukun Islam itu menjadi 5, sebagaimana kita ketahui. Di situ ada syahadat, membaca syahadat, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Teman-teman yang berbahagia, di dalam agama Islam kita mengenal harta, ya, karena ini berkaitan tentang zakat, ya. Nah, harta di dalam Islam itu bisa menjadi nikmat dan bisa juga menjadi musibah bagi pemiliknya. Bisa menjadi nikmat bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia menggunakan harta itu untuk kebaikan, untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia berinfak, dia membayar zakat, dia wakaf, dia sedekah dan lain sebagainya. Tentunya itu semuanya intinya adalah diberikan kepada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa juga harta itu kemudian menjadi musibah. Kenapa? Karena harta kemudian dengan harta itu orang menjadi sombong pemiliknya. Pemiliknya menggunakan harta tersebut untuk kemaksiatan. Pemiliknya menggunakan untuk boros. Pemiliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tentunya juga tidak diwakafkan misalkan. Nah, walaupun, ya, begitu. Jadi tidak digunakan untuk jalan-jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sungguh hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kita akan menuju permasalahan yang berikutnya, yaitu
Apa itu zakat dan wakaf? Kemudian apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf? Nah, tema ini memang tema yang mungkin sangat dasar sekali. Bagi sebagian ahli mungkin ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi saya harapkan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang mungkin saja belum terkena, belum paham terkait tentang definisi-definisi atau istilah-istilah yang sebenarnya ini sangat familiar atau sebenarnya sangat terkenal. Nah, teman-teman yang berbahagia dan saya banggakan dan serta saya hormati, nah, kita akan bahas apa itu zakat dan wakaf. Dalam pembahasan ini saya mencoba untuk menjelaskan dengan berbagai referensi, baik itu di dalam berbagai pandangan dan pendapat, dan juga dari undang-undang atau dari regulasi kita. Nah, kita langsung saja. Apa itu makna zakat? Zakat itu adalah kita bagi menjadi dua. Ya, kita bagi menjadi dua makna, yaitu makna zakat secara bahasa dan makna zakat secara istilah. Makna zakat secara bahasa adalah ada al-barokah, ada an-nama, ada at-toharah, ada az-ziyadah, ada as-sholah, dan ya ada itu ya, dan mungkin ada yang lain yang belum saya temukan. Dan yang berikutnya, zakat secara istilah adalah memberikan harta, ya, sebagian harta itu dengan kadar tertentu dari harta yang tertentu pada waktu yang tertentu, dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula, kepada orang-orang yang berhak. Ya, jadi misalkan kita membayar zakatul fitr, maka di sana kadarnya tertentu. Ya, misalnya makanan pokok kalau beras itu 2,5 kilogram misalkan, atau 5 sok ya. Min malin mahsusin, tentunya hartanya tertentu. Apa? Makanan pokok kan tertentu, itu tidak sembarangan itu ya. Zakat misalkan zakatul fitri dengan kerupuk kan tidak ada itu ya, karena bukan makanan pokok. Fi faktin mahsusin, tentunya waktunya juga khusus, tidak sembarangan waktu itu bisa mengeluarkan zakatul fitr. Zakatul fitr itu kan bisa dibayarkan ketika masuk Ramadan dan sampai khotib itu naik ke mimbar untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Nah, yusarifu fi jihatin mahsusatin, dan diberikan kepada orang-orang yang khusus. Ya, ini jadi tidak sembarangan orang itu, siapa yang bisa menerima zakatul fitr ataupun sebenarnya zakat mal juga demikian. Nah, ada 8 golongan di sana. Nah, ini yang di bawah itu juga mirip sebenarnya al-khisatu muqaddaratu minal mali allati faradahu Allah Subhanahu wa taala lil mustaqin. Artinya memberikan kadar harta yang dengan kadar tertentu ya untuk menjalankan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Ini adalah makna zakat baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, yang berikutnya zakat di dalam Al-Qur'an itu ada yang mengatakan 30 kali disebutkan di dalam Al-Quran secara ma'rifah, dan ada yang mengatakan itu jumlahnya adalah 82. Nah, yang berbarengan dengan kata surat itu ada yang mengatakan 27 kali dan 8 kali makiyah dan madaniyah. Sedangkan di pendapat yang kedua itu mungkin yang kenapa bisa menjadi lebih banyak, karena mungkin makna-makna seperti infak
dan pemberian al-ma'un dan ta'amu miskin itu kemudian diartikan menjadi zakat, maka jumlahnya itu menjadi lebih banyak daripada yang pertama tadi. Jadi begitu. Yang berikutnya adalah makna zakat secara bahasa, tadi sudah saya singgung ya. Jadi ini gambaran saja, beda grafik saja atau beda desain saja, tapi inilah yang kita munculkan, yaitu zakat itu tadi bisa berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, terpuji, subur dan berkat ya. Nah, secara aspek secara apa ya pokoknya seperti inilah itu secara istilah itu bisa kita bagi ya, istilah-istilah itu menjadi tiga ruang atau tiga kamar, yaitu aspek syariah, aspek fikih dan aspek regulasi. Kita langsung saja kalau regulasi itu di pasal 20 di Undang-Undang 23 tahun 2011. Nah, makna zakat dalam syariah itu artinya satu, tumbuh kembang dan pensucian. Nah, kenapa zakat itu disebut sebagai sesuatu yang tumbuh dan berkembang? Karena dengan orang itu mengeluarkan zakat, maka hartanya itu berkembang sebenarnya ya, berkembang semakin banyak ya. Tentunya ini baik di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin saja hartanya itu berkurang ketika, tetapi itu sebenarnya tidak berkurang ya. Karena Allah tentunya akan memberikan ganti yang lebih banyak dan memberikan ganti yang lebih banyak. Sedangkan makna nomor 2 adalah suci, pensucian. Ya, zakat itu mensucikan seseorang atau orang yang memberikan zakat tadi itu dari segala sifat-sifat yang buruk seperti kerakusan, kebakilan dan juga kotoran jiwa lainnya. Nah, ini kan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ya, bahwa di sana disebutkan bahwa zakat itu dapat mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang suci jiwanya ya, menjadi orang yang suci jiwanya dari berbagai hal yang buruk tadi. Nah, kita ke dalam pandangan ahli fikih. Nah, dalam ahli fikih ya, itu ada beberapa definisi di situ ya, sudah saya tulis. Ada Qurtubi, ada Wabazuheli, ada Hanafi dan Hafiduddin. Intinya sebenarnya sama, bahwa harta itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Tetapi dengan kadar tertentu, dengan waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu. Jadi itu. Jadi ada kata istilah-istilah tertentu ya. Nah, intinya itulah zakat. Ya, intinya itu. Jadi mengeluarkan harta tertentu, kadar tertentu, waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu pula. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nah, kita lanjut aja. Kita ke makna zakat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Disebutkan di dalam pasal 1 poin nomor 2, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini di sini agak berbeda definisi ini ketika mungkin teman-teman itu membaca fikih klasik, yang di sana itu tentunya tidak ada badan usaha. Nah, di dalam fikih klasik kita tidak menemukan badan usaha itu sebagai subjek hukum atau sebagai pelaku hukum. Tetapi karena perkembangan zaman, perkembangan dunia manusia tentunya ya, dengan berbagai teknologinya, ekonominya dan lain sebagainya, sehingga di sana ada badan-badan usaha. Nah, badan usaha itu juga tentunya ada kewajiban untuk membayar zakat ketika badan usaha tersebut adalah badan usaha yang bersifat komersial atau mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Maka di sana juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, lanjut saja yang berikutnya. Jadi apa makna zakat itu? Makna zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam. Ya, zakat adalah bagian dari rukun Islam, karena zakat adalah bagian dari rukun Islam.
dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Itu ya, jadi itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, yang berikutnya kita lanjut saja. Hukum zakat itu adalah fardu ain, tentunya jika seseorang itu telah memenuhi syarat. Nah, apa dasar hukumnya? Di dalam Quran ayat Quran surah At-Taubah ayat 103 dan hadis. Ya, nanti dibaca sendiri. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakana lahum wallahu samiun alim. Hadisnya bunyal islamu ala khamsin, ya, bla 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 bla. Di situ ada wa ita'iz zakah. Nah, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumir ramadan wal hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ini adalah hukum zakat fardu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya. Yang berikutnya, keutamaan membayar zakat itu adalah mereka termasuk orang-orang yang memiliki sifat penghuni surga. Mereka memiliki sifat yang mendapatkan rahmat Allah. Mereka juga termasuk orang yang menyuburkan, mengembangkan hartanya untuk berzakat. Kemudian yang berikutnya, dengan zakat itu akan menghapus dosa atau kesalahan si pembayar zakat. Insya Allah demikian. Nah, ini adalah beberapa keutamaan bagi orang yang membayar zakat. Nah, kita lanjutkan makna wakaf. Nah, makna wakaf itu secara bahasa dan syar'i kita bagi menjadi dua. Secara bahasa itu artinya menahan atau mencegah, tahan, berhenti. Nah, itu ya, dalam bahasa Arab itu begitu. Nah, lalu apa secara syar'i artinya? Secara syar'i wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap utuh ketika dimanfaatkan guna dialokasikan pada penggunaan yang mubah dan telah nyata wujud. Artinya ini berbeda dengan zakat. Ketika zakat, orang mengeluarkan zakat itu harus habis. Jadi kita ngasihkan zakat misalkan 1 juta, maka 1 juta itu harus habis diberikan. Nah, berbeda dengan wakaf. Kalau wakaf itu yang kita berikan adalah aset. Jadi aset itu utuh, tetapi kita bisa memberikan manfaat dari aset itu. Ya, misalkan ya tanah, kita punya tanah. Kemudian tanah itu kita wakafkan, maka tanah itu tetap utuh. Nah, yang kita manfaatkan adalah hasil dari tanah itu. Misalkan masjid. Ya, masjid itu kita gunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk pengajian, ya untuk tadarus, untuk tilawah dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi tanahnya itu utuh, asetnya utuh, tidak habis. Ya, yang kita gunakan adalah manfaat dari tanah itu. Nah, itu namanya wakaf. Jadi menahan tanah itu. Jadi tidak menjualnya, tidak digadaikan, tidak disita dan lain sebagainya, tetapi digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, itu namanya wakaf. Ya, itu. Semoga bisa dipahami di sini ya. Ini sudah sampai ke perbedaan malahan. Nah, di dalam Undang-Undang Wakaf, ya di dalam pasal 1.1 Undang-Undang Wakaf itu nomor 41 tahun 2004 disebutkan di sana bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Jadi wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, ini di sini sudah sangat jelas sekali di dalam pasal 1 ini ya, Undang-Undang 41 tahun 2004, bahwa perbuatan wakif itu untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya ya untuk dimanfaatkan selamanya. Jadi hartanya itu dimanfaatkan selamanya, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dijual tadi dan lain-lain tadi dalam atau untuk waktu tertentu dengan kepentingannya guna untuk ibadah, untuk kepentingan umum ya, kesejahteraan umum.
Lanjut ya. Jadi apa itu makna wakaf? Jadi makna wakaf itu adalah sebagai sebuah instrumen yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang dimanfaatkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi memberikan faedah harta. Jadi harta, kita punya harta. Harta itu kita pisahkan dari kepemilikan kita berikan kepada orang yang bisa mengelola. Lalu dari pengelolaan harta kita itu digunakan untuk kepentingan umum yang tentunya sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, ini adalah yang penting perlu kita pahami. Yang berikutnya, apa perbedaan dari zakat, infak, sedekah dan wakaf atau kita singkat sebagai zizwab. Nah, ini adalah beberapa term saja untuk membedakan istilah zizwab tadi. Dari waktu pengeluaran itu berbeda. Misalkan sedekah, infak, yaitu sedekah itu tidak ada ketentuan waktunya. Misalkan infak juga tidak ada ketentuan waktunya, tapi zakat ada ketentuan waktunya dong. Ya, jadi ada ketentuan waktunya tidak sembarangan waktu kita bisa membayar zakat itu, ada ketentuan tersendiri. Nah, objeknya juga itu kalau sedekah secara umum itu tidak ada batasan apapun. Misalkan sedekah itu kan segala kebaikan yang bisa kita berikan. Senyum itu sedekah, kemudian sholat itu juga sedekah, zikir sedekah. Itu kan tidak ada materinya, tidak ada barangnya. Tetapi kalau infak harus ada barangnya. Tapi kalau zakat juga harus ada barangnya. Ya, apalagi wakaf. Jadi itu berbeda sekali di sana. Nah, kemudian manfaatnya jangka panjang atau jangka pendek itu juga berbeda-beda. Zakat, infak itu tergantung untuk kebutuhan apa. Tapi kalau wakaf itu relatif atau kebanyakan dari wakaf itu untuk kepentingan jangka panjang. Ya, berbeda dengan zakat itu kan cenderung kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, ya, bersifat konsumtif dan habis, karena itu harus dihabiskan. Berbeda dengan wakaf, harta yang diberikan untuk wakaf itu kan tidak boleh habis malahan, tapi digunakan untuk kepentingan yang produktif atau minimal ya nirlaba, seperti masjid itu kan tidak untuk mencari keuntungan tentunya, ya. Oke, kemudian subjeknya itu siapakah yang diberi dan siapakah yang memberi, tentunya berbeda. Ketika orang itu bisa sedekah, belum tentu dia itu bisa membayar zakat, karena zakat itu kadarnya tertentu dan lain sebagainya, syaratnya juga tertentu. Tetapi kan sedekah dan infak itu kan tidak ada batasannya. Siapa saja boleh selama dia punya harta 100 rupiah, 200 rupiah, itu kan tidak ada batasannya sama sekali. Artinya semua orang bisa mengeluarkan sedekah atau bisa mengeluarkan infaknya. Ya, orang nggak punya apapun itu bisa sedekah. Misalkan dia ada batu di jalan, kemudian dia menghilangkan batu itu di tengah jalan yang bisa mengganggu orang lain yang lewat, itu bagian dari sedekah, dan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus punya harta yang banyak, tidak harus punya harta sesuai nisab, kan tidak juga. Nah, ini adalah perbedaan dari zizwab itu. Jadi waktunya itu ada perbedaan, objeknya ada perbedaan, manfaatnya berbeda, dan kadar subjeknya juga berbeda. Itu ya. Jadi ada perbedaan di antara itu. Jadi ketika kita mengenal zakat itu sedekah itu kan semua kebaikan itu sedekah. Wakaf itu sedekah. Infak itu juga sedekah. Ya, jadi begitu, semuanya masuk sedekah. Tapi kalau infak itu memberikan sesuatu, tapi harus ada barangnya. Ya, infak itu bisa itu uang, bisa barang, bisa apapun itu. Tapi kalau sedekah itu kan tidak harus ada barangnya. Seperti saya sebutkan senyum tadi, kan tidak ada wujud materialnya, kan tidak, ya kan gitu. Orang zikir itu kan juga tidak bisa kita materikan itu. Tapi kalau ada, ya, maksudnya itu tidak bisa kita nilai gitu ya. Kalau uang itu berapa rupiah itu kan itu namanya sedekah. Ya, tapi kalau infak itu harus ada nilainya. Kalau uang itu uang berapa, kalau dia barang berapa jumlahnya itu. Jadi kira-kira begitu. Kalau zakat kan tentunya berbeda. Kalau zakat kan harus ada ketentuannya. Ya, ketentuannya 2,5%, 5
5%, ya 10%. Nah, ini kan ada ketentuannya kan gitu. Kalau infak itu kan nggak ada ketentuannya. Orang mau bayar 100, infak mau 100, 200, 300 rupiah itu tidak ada masalah. Mau 1 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun itu menjadi infak, ya tidak ada masalah di sini. Nah, itu apalagi wakaf berbeda lagi ya. Wakaf itu berbeda lagi. Yang kita wakafkan itu kan asetnya, manfaatnya baru untuk orang lain gitu. Nah, ini adalah tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sebenarnya dari waktunya, manfaatnya, subjeknya, objeknya, kadarnya itu juga berbeda semua. Waktunya tertentu, misalkan sudah mencapai haul saat Ramadan itu ketika zakatul fitri. Kemudian manfaatnya bersifat konsumtif ya, walaupun bisa digunakan ya konsumtif dalam jangka jarak panjang ya. Sekarang itu zakat itu bisa untuk beasiswa misalkan. Ini kan sebenarnya bagus ya, bukan sekali habis ini ya, tapi kan itu kan perkembangan saja. Tapi pada umumnya zakat itu kan dimanfaatkan untuk sekali habis atau harus habis ya untuk kepentingan konsumtif. Nah, kemudian ada subjek ya, subjeknya juga berbeda seperti saya jelaskan tadi, objeknya juga berbeda, kadarnya berbeda. Ini juga begitu, infak itu juga tidak ada batasan waktunya, manfaatnya itu bisa konsumtif atau bisa produktif. Subjeknya itu bisa siapapun yang memiliki keinginan, memiliki kemampuan. Kemudian objeknya itu bisa apapun, yang penting ada nilainya, ada materialnya, bisa dinilai, bisa dihitung. Objeknya itu tidak boleh itu infak sedekah gitu. Maka kita mengenal itu kotak infak ya, bukan kotak sedekah. Nanti kalau kotak sedekah nanti Anda senyum itu sudah masuk sedekah itu ya. Nah, gitu. Kemudian ada kadarnya, itu tidak ada kadarnya kalau infak itu. Kadar infak itu mau berapapun tadi seperti saya jelaskan itu tidak ada masalah. Nah, berbeda dengan sedekah juga beda lagi, lebih umum lagi. Segala kebaikan itu disebut dengan sedekah. Nah, kalau wakaf itu sudah saya jelaskan tadi adalah instrumen yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang-orang yang berhak digunakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi waktunya itu khusus ya mungkin karena terkait tentang unsur-unsur wakaf yang lain. Ya, manfaatnya juga lebih kepada arah yang produktif, bukan konsumtif. Subjeknya itu memiliki syarat khusus seperti dewasa, sehat, pemilik harta yang sah, organisasi yang sah dan lain sebagainya, atau badan usaha yang sah dan lain sebagainya. Objeknya itu juga berbeda, apa yang bisa menjadi objek wakaf itu bisa aset, bisa sesuatu yang harus tahan lama, memiliki manfaat yang panjang, memiliki nilai ekonomi syariah ya seperti tanah, rumah sakit, masjid dan lain sebagainya. Nah, kadarnya juga ini ada ketentuannya. Wakaf itu tidak boleh dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh wakif atau yang berwakaf, kecuali kalau itu sudah ada kesepakatan dengan semua ahli waris, begitu ya. Saya kira demikian. Masih ada lagi catatan penting terkait tentang siswab. Perbedaan siswab itu, satu, bahwa zakat, infak dan wakaf adalah termasuk sedekah. Jadi karena zakat, infak dan wakaf itu termasuk kebaikan, maka semua itu termasuk dalam sedekah. Nah, zakat itu adalah bagian dari rukun Islam, maka dia hukumnya wajib bagi yang mampu. Berbeda dengan wakaf, apalagi berbeda dengan infak atau sedekah. Mereka tidak sampai pada hukum yang wajib. Hanya zakat saja yang masuk dalam tataran wajib. Nah, yang berikutnya adalah infak, wakaf hukumnya sunnah saja. Yang berikutnya adalah manfaat wakaf lebih kepada hal-hal yang bersifat lama, jangka panjang dan produktif, berbeda dengan zakat itu ya. Jadi ini adalah titik poin-poin penting tentang perbedaan zakat, infak dan sedekah dan wakaf. Begitu sementara dari saya. Semoga
bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.